Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang hebat se-Indonesia, selamat bertemu kembali dengan kami dari kelompok D. Kali ini kita akan mendemonstrasikan materi tentang coaching. Sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Bapak Aan Minan Nur Rahman dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Yang kedua, Bapak Agus Farhani dari SMP Al-Falah Surabaya. Yang ketiga, Ibu Maya Ulfa dari SD Al-Hikmah Surabaya. Dan yang keempat, saya sendiri Susiyanti dari SD Al-Hikmah Surabaya. Kasus kedua, aktornya adalah sebagai berikut. Sebagai coach adalah saya, Susiyanti. Sebagai coachee adalah Bu Maya. Dan sebagai pengamat adalah Bapak Aan Minan. Ketika jam istirahat tiba, Maya terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang muram dan gelisah. Seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan, seakan-akan ragu untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Bu Susi yang kebetulan baru saja selesai mengajar, melihat Maya dengan keadaan seperti itu, lalu menghampirinya. "Maya, mengapa kamu berdiri di situ, Nak? Ada keperluan apa?" Oh, Bu Susi, kebetulan Ibu lewat sini. Apa saya bisa minta waktu sebentar ya, Bu? Saya ingin berdialog sama Ibu. Ada, insya Allah ada, Nak. Ibu ada waktu untuk kamu. Ayo kita ngobrol di bangku taman di sana yuk. Ayo, yuk kita duduk yuk. Baiklah, ada apa sebenarnya, Maya? Coba ceritakan pada Ibu. Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Oh ya? Baik. Sebelum kita berdialog lebih jauh lagi, Ibu mau tanya dulu. Nanti setelah kita berdiskusi, apa yang ingin Maya capai? Saya cuma ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Masih ada lagi? Saya bingung, Bu. Kenapa ya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru di mata pelajaran yang sebetulnya saya suka sih, tapi kira-kira salah apa ya, Bu, saya? Boleh kamu ceritakan kepada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu, oleh seorang guru. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari perlakuan guru tersebut? Gini, Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat di guru tersebut, kecuali saya yang nggak ikut. Lalu guru tersebut sering menyindir saya dan menyindir murid-murid yang lain yang nggak ikut les privat di tempatnya, dan itu membuat saya nggak nyaman sih, Bu, di kelas. Gitu ya. Lalu selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Nah, iya, Bu, ada. Saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang ikut les pada guru itu mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari saya, padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai tertinggi di kelas. Gitu ya. Jika Ibu boleh tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu rasakan itu? Coba ceritakan lagi pada Ibu. Gini, Bu, sepertinya saya sudah menjawab semua soal-soal yang diberikan dengan benar saat ulangan. Tapi, kenapa ya, Bu, nilai yang saya dapatkan masih kecil? Selama ini, langkah-langkah apa saja yang sudah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini, Maya? Sebetulnya saya sudah rajin belajar sih, Bu, dan mengulang semua pelajaran yang saya dapatkan di sekolah. Jadi,
Ini dugaan saya sih Bu, bahwa semua yang ikut les dapat nilai baik, sedangkan yang tidak dapat nilai yang kecil. Apakah kamu sudah pernah mendiskusikannya dengan guru tersebut? Hmm, belum Bu, tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru itu, saya selalu merasa nilai saya lebih baik dari mereka. Tapi setelah mereka ikut les, saya tidak. Nilai saya selalu kecil dibanding mereka. Gitu ya. Baik. Lalu, kesempatan apa yang sekarang kamu miliki? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru itu karena pengen menemui guru tersebut sih Bu, untuk mengkonfirmasi dugaan yang saya punyai selama ini benar enggak ya gitu. Oh gitu ya. Kemudian mengapa tadi tidak kamu lakukan? Saya takut sih Bu, nanti saya dimarahin. Itu kenapa saya ragu-ragu. Masuk enggak ya untuk menemui guru tersebut? Lalu sebelumnya, apakah guru tersebut pernah marah padamu, Maya? Enggak sih Bu. Pada saat menjelaskan pelajaran juga sebetulnya gamblang. Saya mengerti dan sebenarnya saya juga senang diajar oleh guru itu. Iya ya. Lalu kenapa tadi tidak kamu coba? Ini kan akan bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya tadi. Bagus itu, bagus. Nah, setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, nanti apa yang ingin kamu sampaikan? Saya pengennya menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya juga akan memastikan apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Lalu saya juga akan tanya sih Bu, benar nggak sih alasan saya dapat nilai kecil itu karena saya nggak ikut les, atau memang saya nggak bisa jawab pertanyaannya. Bagus loh itu, Maya. Ayo coba lakukan itu. Nah, selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin bisa mendapat nilai yang tinggi walaupun kamu tidak ikut les? Begini Bu, saya sebelumnya dari kelas 4 itu kan selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang kembali pelajaran setelah tiba di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, membaca buku dari perpustakaan, lalu tapi ini sih Bu, akhir-akhir ini kan saya dipanggil oleh KONI untuk masuk Pelada di Jawa Timur, cabang olahraga panahan Bu. Saya mengalami sejak saat itu saya kan agak sibuk jadinya. Karena kegiatan Pelada ini saya jadi intens di sana dan saya harus latihan itu seminggu 4 kali loh Bu. Oh gitu ya Maya ya. Apakah hal tersebut cukup mempengaruhi belajarmu? Ya apa tidak ya Bu, sepertinya iya sih. Saya jadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah itu biasanya saya sudah lelah Bu, dan langsung ke kamar dan tidur. Oh, gitu ya. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu tadi. Apakah disebabkan karena atau dikarenakan karena kamu tidak ikut les atau karena memang kurang belajar? Kayaknya sih memang kurang belajar sih Bu ya. Mungkin karena ini saya nggak ada di Pelada sih, saya jadi nggak fokus dalam belajar. Nah, sekarang Maya, apa yang akan kamu lakukan nanti? Pertama, saya tetap tanya aja Bu pada guru tersebut buat memastikan dugaan saya benar atau tidak. Lalu saya coba buat jadwal belajar deh Bu, yang disesuaikan dengan jadwal latihan panahan saya di Pelada. Karena
jadi atlet panahan itu impian saya dari kecil. Iya, bagus itu impian yang bagus Maya. Alhamdulillah, bagus sekali solusi yang kamu rencanakan tadi. Nah, selain itu, ada lagi yang ingin kamu lakukan? Kalau untuk ikut les privat, saya rasa enggak bisa Bu waktunya. Karena saya kan lebih banyak di Koni nanti. Lalu saya rasa ada teman yang bisa bantu saya. Mungkin saya bisa minta bantuan ke Ana, Bu. Teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat di guru tersebut. Ana itu teman baik saya sih, Bu, sejak kelas 1. Dia pasti mau bantu saya. Iya ya. Nah, selanjutnya apa rencanamu dalam mencapai tujuan tersebut? Gimana ya, Bu? Saya mau menemui guru mata pelajaran itu deh untuk konfirmasi kebenaran dugaan saya. Lalu saya juga akan tanya, Bu, jawaban di ulangan saya itu sebetulnya benar atau tidak sih? Lalu saya juga akan membuat jadwal kegiatan baru untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Dan saya juga akan minta bantuan Ana tentunya untuk belajar. Iya, bagus sekali Maya. Langkahmu itu bagus sekali. Ibu bangga dengan kamu. Nah, Ibu kira sangat bagus sekali rencanamu itu. Dan Ibu suka itu. Lalu, komitmen apa yang bisa kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu tersebut? Rencana saya besok pagi saya akan beranikan diri untuk menemui guru tersebut, Bu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur ulang jam belajar dan latihan saya. Iya, bagus itu, bagus, sip, sip, sip. Lalu, kira-kira siapa yang akan kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Tentunya teman baik saya, Bu Ana. Karena dia kan teman baik saya dari kelas 1. Saya akan minta bantuan Ana untuk menemani saya menemui guru tersebut. Juga bantuan dia untuk bantu saya belajar sih, Bu. Alhamdulillah, itu adalah sebuah kata-kata yang bagus sekali, solusi yang bagus sekali. Ibu bangga padamu, Maya. Nah, ayo segera kamu bisa mewujudkan apa yang kamu rencanakan tadi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Susi, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya ya. Saya akan ke perpustakaan dulu nih untuk minjam buku. Iya. Sama-sama, Maya. Ibu juga nanti akan segera mengajar di kelas 6E. Dan jangan lupa tetap bersemangat ya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Demikian untuk kasus yang kedua. Berikutnya, silakan Bapak pengamat untuk memberikan komentarnya kepada kami. Baik, terima kasih. Sebuah demonstrasi yang luar biasa. Saya acungi 2 jempol untuk Bu Susi dan Bu Maya. Luar biasa. Nah, hasil dari pengamatan saya tentang pelaksanaan metode Tirta dalam coaching ini juga luar biasa. Saya mengamati dari 4 aspek. Yang pertama dari sisi tujuan. Kalau saya mengamati dari dialog atau demonstrasi tadi, tujuannya sudah sangat terlihat, di mana Joji berusaha ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, tujuan intinya kan itu. Kemudian coach berusaha untuk membantu si coach. Nah, sudah sangat tampak terlihat sekali dalam demonstrasi tadi. Nah, kemudian dari sisi identifikasi masalah atau menggali masalah, coach juga sudah sangat luar biasa memberikan pancingan-pancingan berupa pertanyaan. Nah, kemudian juga ada umpan balik yang diberikan, sehingga terlihat sekali bahwa komunikasi yang dilakukan oleh coach
dengan kepada coach menunjukkan komunikasi yang asertif. Artinya sama frekuensinya gitu ya, tidak ada yang merasa lebih dominan. Ini adalah sebuah komunikasi yang baik. Nah, sehingga coach juga merasa nyaman ketika berbicara dengan coach. Jadi dari sisi identifikasi masalah atau menggali masalah-masalah yang dialami coach sudah semuanya terungkapkan dengan pancingan-pancingan dari coach, sehingga masalahnya kelihatan runtut sekali, mulai dari A, B, C, D-nya sudah sangat kelihatan. Nah, setelah dari masalahnya muncul itu, kemudian coach berusaha untuk membangun dari diri si coach sendiri, kira-kira rencana-rencana kegiatan apa yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami dia, gitu ya. Dan alhamdulillah juga sangat terlihat sekali dalam demonstrasi tadi, di mana coach berusaha menggali, mengeksplorasi kemampuan atau potensi-potensi yang ada pada diri coach, sehingga menelurkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh si coach. Nah, setelah itu kemudian nampak juga bagaimana dari sisi tanggung jawab coach menanyakan kepada si coach, kira-kira dari kegiatan-kegiatan atau potensi yang ada untuk mengatasi masalah itu, bagaimana rencana pelaksanaannya, tanggung jawabnya bagaimana untuk melakukan kegiatan itu juga sudah nyampe di sana, sehingga terlihat pada akhir sekali dikatakan bahwa coach merasa terbantu dengan dialog ini. Nah, kemudian menyatakan juga sudah sedikit lega, artinya lega ketika sudah berdiskusi dengan si coach dan berjanji tadi kegiatan-kegiatan itu akan dilaksanakan dengan tanggung jawab yang penuh. Jadi untuk pelaksanaan tirtanya, menurut pengamatan saya sudah 2 jempol, luar biasa. Saya kira begitu dari pengamatan saya. Terima kasih Bu Susi dan Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.